Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Setrijati Tijani. Kali ini saya akan membuat tugas video mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi materi Microsoft Excel. Baiklah, saya akan membuat video pertama, yaitu video untuk nomor satu ini. Kita diberi perintah rapikan data yang ada menjadi tabel dengan 7 kolom, di mana kolom pertama yaitu kolom nomor. Di sini kita sudah diberikan sekumpulan data. Kan, karena kita diminta untuk membuat 7 kolom dan kolom pertama yaitu kolom nomor, kita harus memindahkan sekumpulan data ini dari kolom A ke kolom B. Pertama kita klik kolom A sekali. Jika sudah seperti ini, kita kontrol X. Di sini kita klik kolom B sekali, kita kontrol V atau kontrol V. Nah, data akan otomatis berpindah. Di sini nanti kita akan memberikan untuk kolom nomor. Selanjutnya kita akan merapikan dulu kolom ini, merapikan dulu data-data ini, yaitu dengan cara pergi ke data, menu data, kita text to columns, next, centang, koma, lalu kita finish. Nah, di sini data sudah dirapikan sesuai dengan kolom mereka. Selanjutnya kita akan mencari beberapa data kosong untuk kita hapus. Nah, di sini ada satu, kita kontrol, kita pencet, kita klik baris 174 atau baris pada data kosong tersebut. Kita klik sekali, kita kontrol minus. Lalu kita cari lagi. Nah, seperti ini kita lakukan seperti tadi, klik sekali pada baris 261, lalu kita klik kontrol min. Setelah itu kita bisa memberikan kolom nomor di sini. Pada sel A2 kita beri nomor 1, lalu A3 kita beri nomor 2. Di sini kita blok 1 dan 2 secara berurutan. Lalu kita klik di pojok kanan bawah ini 2 kali. Nah, otomatis semua data akan diberikan nomor sesuai dengan urutan. Selanjutnya kita bisa menarah ini di tengah. Kita kontrol A. Kita klik salah satu sel pada tabel, pada data yang akan kita buat tabel. Kita kontrol A untuk menseleksi semuanya. Di sini kita bisa memberi mereka border di all borders. Nah, jika sudah, kita bisa memberi warna pada title untuk kolom-kolomnya. Kita beri warna. Oh, maaf. Baiklah. Maaf ada gangguan seperti tadi. Di sini kita bisa memberi warna dari warna kuning saja. Nah, lalu kita klik di atas baris 1 ini, di atas angka 1 ini, dan di samping kiri huruf A. Sini kita klik sekali. Nah, saat kursornya berubah jadi bentuk seperti itu, kita bisa mengklik 2 kali. Di sini otomatis data kita akan dirapikan. Selanjutnya, pada perintah selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel baru untuk menghitung jumlah entry yang terdapat pada tabel sesuai dengan judul tabel. Di sini kita juga diminta untuk membuat 4 tabel baru dan tabel job title itu wajib. Baiklah, karena job title itu wajib, kita langsung saja membuat tabel baru untuk job title. Kita klik kiri kolom E sekali, pada huruf E-nya kita klik, kita pergi ke insert, pivot table, kita pilih from table atau range.
Nah, di sini kita klik OK. Hmm. Saat pindah ke lembar kerja baru atau sheet 1 di sini, kita akan centang job title ya. Kita klik kiri tahan, kita seret ke values. Nah, di sini kita ubah saja menjadi job title. Sorry, job title. Di sini kita ubah menjadi jumlah saja. Jumlah. Di sini kita bisa memberi warna. Misalnya kita beri warna ini untuk membedakan. Nah, di grand totalnya kita juga bisa membuat warna. Selanjutnya kita klik di sembarangan data, kita kontrol A. Di sini kita beri border, lalu kita kontrol C. Kita kembali ke lembar kerja kita. Kita taruh di sini saja di kolom di sel I1. Kita kontrol V. Karena nah, di sini kita bisa mengklik di sini 2 kali untuk merapikan. Selanjutnya kita akan membuat tabel umur karena diminta membuat 4 tabel baru. Berarti kita harus membuat 3 tabel lagi. Kita akan membuat tabel untuk umur. Klik sama seperti tadi, klik sekali untuk B, kolom B ini. Insert, pivot table, from table atau range, oke. Kita centang umurnya. Lalu kita klik kiri tahan, kita masukkan ke rows. Ke row. Nah, karena di sini kita akan membuat umurnya berdasarkan rentang, kita klik sembarangan data, lalu klik kanan, kita pergi ke grup. Di sini kita oke. Nah, di sini sama seperti tadi kita bisa mengubahnya jadi umur H. Di sini kita jadikan jumlah saja, jumlah. Nah, lalu kita ubah warnanya. Umur. Nah, kita kontrol A lagi, beri border, kontrol C, kembali ke lembar kerja kita taruh di kolom L1. Di sel L1 kita kontrol V. Di sini kita lakukan seperti tadi, kita klik 2 kali, tabel akan merapikan diri sendiri. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk gender. Sama seperti tadi, klik kolom C, insert, pivot table, oke. Kita centang gendernya, nah, klik kiri tahan, masukkan ke value, kita ubah di sini menjadi gender, di sini menjadi jumlah. Nah, di sini kita ubah, kita beri warna, warna ini saja. Nah, kita kontrol A lagi. Maaf, kontrol A, maksud saya. Kontrol A, kita beri border, Ctrl C, kembali ke lembar kerja kita tadi. Lalu kita taruh di O, sel O1, 1O. Kita kontrol V. Kita rapikan. Nah, kita akan buat satu tabel lagi, yaitu education level.
kita akan lakukan hal yang sama, klik sekali pada kolom D, pivot table, from table atau range, oke, education levelnya kita centang, kita klik kiri tahan masuk ke value, di sini kita rubah menjadi education level. Nah, di sini kita ubah menjadi jumlah lagi saja, jumlah. Lalu kita ubah saja, kita beri warna hijau, warna abu-abu. Kita kontrol A lagi, kontrol C, kita beri border juga. Nah, kontrol C, kembali ke lembar kerja kita, kontrol V. Kita sudah buat 4 tabel baru. Selanjutnya kita lanjut ke perintah berikutnya, masing-masing tabel baru dibuat total, rata-rata, median, min, max, dan simpang siur. Pertama kita akan membuat tabelnya di sini saja. Kita buat total, rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan. Kita pilih, kita beri border. Untuk total kita bisa mencari, oke, sebelum itu kita pilih dulu bordernya, kita seleksi semua, kita kontrol C, lalu kita tambahkan ke semua tabel kita, kontrol V, di sini kita kontrol V lagi, lalu kontrol V. Nah, selanjutnya kembali lagi ke sini tadi, kita akan mencari total. Sini sebenarnya sudah ada grand total, tapi karena diminta kita akan mencari lagi. Nah, total bisa kita cari dengan formula sama dengan sum. Sum. Lalu kita pilih semua, kita blok semua datanya. Kita blok. Lalu kita enter. Nah, di sini sama kan. Lalu untuk rata-rata kita bisa mencarinya dengan rumus sama dengan average. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita blok semua. Kita enter. Lalu median. Kita bisa cari dengan sama dengan median. Lakukan hal yang sama. Kita blok. Kita klik enter. Lalu min kita bisa cari dengan sama rumus. Lakukan yang sama, kita blok. Nah, lalu kita enter. Lalu maksimum kita bisa mencarinya dengan
rumus sama dengan max, lakukan hal yang sama, kita blok datanya, data-data yang kita punya, lalu kita enter. Nah, untuk simpangan baku kita bisa mencari eh, nilainya dengan rumus sama dengan STDFP. Ya, STDFP. Nah, kita blok lagi, lalu kita aduh, maaf, STDFP, kita blok semua datanya, kita enter. Maka akan ada nilai simpan. Kita rapikan dulu deh, guys. Ini kita rapikan dulu. Nah, kita rapikan, kita bisa mencari dengan cara yang sama untuk data-data pada tabel lainnya. Total kita bisa menggunakan rumus sum, blok semua datanya, kita enter. Rata-rata sama dengan average, blok, enter. Median sama dengan median, blok, enter. Minimum, minimal, nilai minimal, min sama dengan min, kita blok lagi, enter. Maksimal sama dengan max, blok, enter. Simpangan baku sama dengan stdp. Kita blok, enter. Sama dengan sum, rata-rata sama dengan average. Kita blok semua datanya, kita enter. Sama dengan median, kita blok lagi, enter. Sama dengan minimum, min sama dengan min, aduh, maaf, sama dengan min, min kita blok, lalu sama dengan max, max, maaf, sama dengan max, kita blok lagi datanya, enter. Sini sama dengan stdv.p untuk simpangan blok. Kita blok semua data kita, enter. Ini sama sum blok, enter, sama dengan average, blok lagi semua data kita punya, enter. Di sini sama dengan median, blok semua, enter. Lalu untuk nilai minimum sama dengan min, blok, enter. Lalu max sama dengan max,
log enter. Simpangan baku sama dengan std.v.p. Di sini kita log, kita enter. Nah, sudah, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu buat dua grafik menggunakan data pada tabel baru. Pilih dua tabel sesuai yang telah Anda buat. Datang untuk grafik, jangan menggunakan jangan menggunakan tabel job title. Di sini kita diminta untuk membuat grafik dari tabel-tabel yang sudah kita buat, tabel baru yang sudah kita buat. Tapi jangan tabel job title. Di sini kita bisa pergi ke chart, insert chart, kita pilih recommend chart. Oke, kita pilih saja ini. Kita pilih 2D yang ini. Maaf, saya lupa memilih tabel yang akan saya buat. Kita akan membuat tabel H. Di sini kita Ctrl A, kita pergi ke insert, kita pilih cerita. Nah, di sini kita sudah memiliki grafik untuk umur. Untuk kita taruh di sini. Kemudian kita akan membuat grafik untuk gen. Ctrl A lagi, kita ke insert, pilih chart, kita buat tabel yang seperti ini. Nah, sini kita sudah punya grafik untuk umur. Dan jika dilihat hasilnya seperti ini. Baiklah, sekian video baiklah sekian video tugas video dari saya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Saya kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.